Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kali ini Dokter Sawit akan menjawab pertanyaan yang paling sering ditanya oleh para petani sawit, khususnya para netizen. Jadi yang paling sering ditanyakan adalah, Pak, ini kelapa sawit saya umur contohnya 8 tahun, apa saja jenis pupuknya dan berapa dosisnya? Ini yang paling sering ditanya. Nah, jadi sekarang kami sampaikan tabelnya saja. Nah, ini supaya bisa membaca. Jadi pemirsa sekalian, kita memberikan pupuk itu ada dasarnya, ada bahan pertimbangannya. Makanya ada 4T, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu atau frekuensi pemberian, dan tepat caranya. Semua itu ada dasarnya dengan 4T tersebut. Yang pertama, jelas kita memupuk itu berdasarkan umur tanamannya, umur tanaman kelapa sawit. Jadi dibagi 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 8 tahun, 9 sampai 15 tahun, 16 sampai 20 tahun, dan lebih dari 20 tahun. Mengapa dibedakan? Karena tanaman sawit berdasarkan umur itu secara fisiologis juga akan berbeda kebutuhannya. Akan unsur hara masing-masing itu umurnya berbeda. Jadi seperti di manusia kan juga berbeda. Umur anak-anak sama orang dewasa itu kan pasti kebutuhan unsur yang pokoknya berbeda. Jadi kalau untuk yang masih muda, ini kan masih kebutuhan untuk vegetatifnya, nitrogennya, ureanya itu masih biasa. Kemudian ini masing-masing juga berdasarkan fungsinya. Untuk P misalnya untuk merangsang pertumbuhan akar, dan untuk yang lebih tua ini secara umum prinsipnya pemberian waktu masa puncak produksi, karena hara terangkut panennya banyak, yang dipanen banyak, makanya K-nya banyak, KCL-nya banyak, MOP-nya banyak, begitu. Jadi ini cerita dasar pertama memupuk itu adalah berdasarkan umur tanaman. Nah, jadi tinggal melihat Bapak Ibu petani, umur ini jenisnya apa, dosisnya apa, kilogram per pohonnya tahu. Kemudian setelah berdasarkan umur tanaman, ini kan bisa dikoreksi. Karena apa? Karena tanaman sawit nanti itu menanam pasti pada kelas lahan yang berbeda-beda, kondisi kesuburan tanahnya juga berbeda-beda. Maka dasar yang kedua adalah kondisi lahannya. Nah, itu makanya kan untuk melihat ini bisa dilihat berdasarkan gejala defisiensi yang muncul, yang unsurnya kurang yang muncul di tanaman itu, atau juga melihat dengan analisis hara daunnya, atau juga analisis hara tanahnya. Jadi ini secara umum bisa dikoreksi. Jadi kalau kurang menunjukkan gejala berat, makanya unsur tersebut bisa ditambahkan misalnya 10% misalnya. Itu berdasarkan gejala atau defisiensi yang muncul dari sistem pertanaman tersebut. Kemudian berdasarkan hara yang terangkut keluar, itu adalah melihat dari produktivitas panennya. Panennya semakin tinggi, tentunya hara yang digantikan juga harus lebih tinggi. Makanya yang produksinya tinggi harus pupuknya harus ditambah, lebih diekstrakan tadi. Kalau ini adalah standarnya, dosis standarnya gitu. Kemudian tadi kan berdasarkan hara yang hilang.
Tetapi untuk efisiensi pemupukan maka juga harus dilihat misalnya jenis tanah dan topografinya, gitu. Untuk tanah-tanah yang berpasir, kemudian tanah yang topografinya berbukit, berlereng-lereng, makanya tentunya dosisnya perlu ditambah karena untuk mengantisipasi losses yang hilang akibat kondisi tersebut. Nah, jadi ini dosis standarnya bisa dikoreksi, bisa ditambah-tambah begitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi. Jadi kemudian masalah jenisnya selain dosis jadi juga harus dipertimbangkan. Misalnya untuk contoh tanahnya, tanah misalnya kalau tanah mineral itu ya pupuk Mg-nya bisa digunakan dolomit maupun kiserit. Nah, gitu, hanya tinggal masalah harganya saja. Ini masalah jenisnya. Kemudian jenis dari TSP ada SP36, ada RP juga boleh berdasarkan pertimbangan berbagai macam. Jadi itu tadi pembahasan mengenai pemupukan kelapa sawit, terutama ini yang kami tampilkan berdasarkan umurnya dulu, berdasarkan umur fisiologis, kemudian bisa dikoreksi berdasarkan defisiensi yang hara yang muncul, kemudian hara terangkut panen, kemudian yang ketiga berdasarkan efisiensi lossesnya, nah, begitu. Jadi ini bisa dikoreksi secara lebih tepat lagi. Demikian pemirsa, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan manfaat para petani semua. Kemudian ini masih pupuk tunggal, nanti masalah konversi pupuk majemuknya bisa dilihat di video-video berikutnya. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.